Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Tizak Tangkarawan. I am here because I love to share something to you all. Oke, Mister di sini akan membagikan sesuatu, ya. Apa itu? Tentang materi, tentunya tentang materi bahasa Inggris dong. Oke, Bapak akan menjelaskan atau memberikan sebuah materi yang seperti ini contohnya. Jika saya punya uang, saya akan membeli sebuah mobil. Jika saya kaya, saya akan banyak bersedekah. Jika saya rajin belajar, saya akan lulus ujian. Kira-kira itu materi apa ya? Ada yang tahu? Oke, Bapak akan menjelaskan tentang materi yaitu conditional sentence. Apa itu conditional sentence? Conditional sentence adalah suatu kalimat pengandaian yang digunakan untuk menyatakan sesuatu yang mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi seperti yang diharapkan. Conditional sentence terdiri dari dua clause, yaitu main clause induk kalimat dan if clause anak kalimat. Nah, kind of conditional sentence. Jenis-jenis dari conditional sentence itu ada berapa? Ada 4. Ada type 0, general truth atau yang berupa fakta. Ada type 1 yang berupa future conditional. Ada type 2 yang berupa present conditional. Ada yang type 3 berupa past conditional. Oke, akan Bapak jelaskan satu per satu. Oke, kita mulai ya dari yang pertama, yaitu type 0. Apa itu type 0? Type 0 adalah suatu kalimat yang mengungkapkan berupa fakta atau sesuai kenyataannya, ya, sesuai kenyataannya. Nah, formnya atau formulanya yaitu if plus subject plus verb 1 plus object, subject plus verb 1 plus object. Nah, if ya plus simple present tense plus simple present tense. Ini sama aja, bentuknya aja. Kalau dia subject plus verb 1 plus object itu sama dengan simple present tense, ya. Simple present. Ini kalian sudah belajar pastinya. Nah, Bapak akan memberikan contoh sebuah kalimatnya. If we heat the water, it boils. Jika kita memanaskan air, itu akan mendidih. Jelas dong berupa kenyataannya. Nah, di sini kita lihat telah. If itu if. We itu berupa subject. Heat itu berupa verb 1. The water itu berupa objek. It berupa subjek. Boils berupa verb 1. Objek tidak perlu, nggak apa-apa. Nah, yang kalau mau lengkap, Bapak contoh lagi. If it is rain, it is wet. Jika ini hujan, pasti akan basah tentunya dong. Nah, if I eat a lot, I gain weight. Jika saya makan banyak, akan menjadi gemuk. Lihat, if, subject, verb 1, object, subject, gain, verb 1, weight, object. Oke ya, di sini jelas. Jadi type 0 adalah suatu kalimat yang mengungkapkan berupa fakta atau general truth. Oke, kita ke conditional yang lainnya. Ada type 1 yang bernama future conditional. Apa itu future conditional? Future conditional adalah suatu kalimat yang mengungkapkan kegiatan yang diharapkan akan terjadi di masa yang akan datang dan memiliki kemungkinan untuk terjadi. Jadi bisa kemungkinan terjadi. Formnya adalah if plus subject plus verb 1 plus object, subject plus will plus verb 1 plus object. Nah, if simple present tadi kan sudah Bapak jelaskan ya. Berarti verb 1 plus object itu sama dengan simple present tense. Nah, kalau di type 1 dia pakai will plus verb 1 itu dinamakan apa? Simple future. Simple future. Oke. Sekarang Bapak akan kasih contoh kalimatnya. If I have enough time, I will visit him. Maksudnya apa? I may have enough time, I may visit him. Jika saya punya banyak waktu, saya akan mengunjunginya. Saya kira saya punya banyak waktu, jadi kemungkinan saya akan mengunjunginya. Berarti kan kemungkinan masih bisa terjadi. If my father gives me permission, I will go to the beach.
Jika ayahku memberikanku izin, aku akan pergi ke pantai. Mungkin saya akan pergi ke pantai jika ayahku mengizinkanku. Berarti bisa dong kemungkinannya. If you want to join us, we will wait. Jika kamu ingin bergabung dengan kita, kita akan menunggunya. Mungkin, we wait you probably. Kita akan menunggumu. Mungkin kamu akan bergabung dengan kita. Jadi kemungkinan bisa mungkin terjadi ya. Jadi ingat, type 1 itu kemungkinan terjadi. Kalau type 0 itu berupa fakta atau sesuai kenyataannya. Oke, kita mulai ya. Kita lanjut lagi, next. Yaitu type 2 atau type 2, present conditional. Apa itu present conditional? Present conditional adalah suatu kalimat yang menyatakan peristiwa yang diharapkan terjadi sekarang tetapi tidak terjadi. Berarti dia mengharapkan terjadinya sekarang tapi tidak sesuai yang diharapkan atau yang tidak terjadi. Formnya, bentuknya adalah if plus subject verb to object. I plus will plus verb 1 plus object. Nah, sorry, di sini bukan I ya, berarti di sini subject maksudnya. Nah, if plus simple past plus past future, ya. Kalau subject plus verb to itu dinamakan tadi apa? Simple past. Sedangkan di sini kalau dia subject plus would plus verb 1, would atau plus verb 1 itu dinamakan dengan past future. Oke. Bapak akan memberikan contoh kalimatnya. If she visited me, I will give him money. Jika dia mengunjungiku, aku akan memberikannya uang. Nah, kenyataannya apa? She does not visit me, so I do not give her money. Kenyataannya adalah dia tidak mengunjungiku, jadinya saya tidak memberikannya uang. Berarti berbeda dong condition dengan kenyataannya. Oke, contoh yang kedua. If I had enough time, I would go swimming. Jika saya punya waktu, saya akan pergi berenang. Kenyataannya apa? I do not have enough time, so I do not go swimming. Saya tidak punya banyak waktu, jadinya saya tidak berenang. Berbeda. Yang ketiga itu apa? If you were a flower, I would be a bee. Maksudnya apa? You are not a flower, I am not a bee. Kamu bukan bunga, jadi saya tidak bisa menjadi lebah. Berbeda dengan yang di atas. Jadi tidak sesuai dengan harapannya, ya, atau kenyataannya. Oke, sekarang kita next, yaitu type ketiga atau dinamakan dengan past conditional. Apa itu past conditional? Past conditional adalah suatu kalimat yang menyatakan peristiwa yang diharapkan terjadi di waktu lampau, tetapi tidak terjadi. Jadi suatu kalimat yang mengharapkan di waktu lampau yang kemarin, tetapi tidak terjadi atau tidak sesuai dengan kenyataannya. Rumusnya adalah if plus subject plus had plus verb 3 plus object. Subject plus will have plus verb 3 plus object. Ya, di sini sorry, di sini bukan I tapi subject. Di sini bukan I ya, tapi subject. Nah, kalau yang dinamakan subject plus had plus verb 3 itu plus object itu dinamakan dengan past perfect. Sedangkan subject plus will have plus verb 3 itu dinamakan dengan past future perfect. Ya, sampai sini paham ya? Oke. Contoh kalimatnya itu adalah if she had studied hard, she would have passed the final exam. Jikalau saya belajar dengan rajin, saya akan lulus ujian. Tapi kenyataannya apa? She did not study hard, so she did not pass the exam. Jadi kenyataannya apa? Dia tidak belajar kemarin itu. Jadinya dia tidak lulus ujian. Yang kedua, if the team had played well, it would have won the competition. Jika timnya itu main bagus, mereka akan memenangkan kompetisi. Kenyataannya apa? They did not
Ini they ya, bukan the. They did not play well, so the team did not win the competition. Jadi kenyataannya mereka tidak bermain bagus kemarin itu. Jadinya mereka tidak menang kompetisi. Contohnya lagi, if Britney Spears had been here, I would have been very happy. Jika Britney Spears ada di sini, saya akan bahagia. Kenyataannya apa? Mimpi kali ya Britney Spears bakal ketemu dirimu. Ya nggak mungkin dong. Bercanda aja. Oke. Maksudnya apa? Britney Spears was not here. Britney Spears itu nggak di sini loh. Dalam mimpi kali. Jadinya dia tidak bahagia. Sampai sini paham ya tentang type 0, type 1, type 2, type 3 ya. Oke. Bapak kesimpulannya adalah type 0 itu adalah berupa fakta. Future condition itu dia bisa kemungkinan terjadi. Present conditional itu dia tidak mungkin terjadi. Past conditional itu dia di masa lampau dan tidak mungkin akan terjadi itu keempat-empatnya. Oke, di sini akan Bapak beri contoh dari semuanya. Nih, kecuali type 0. Yang type 1 contohnya apa? If I study hard, I will pass the exam. Jika saya rajin belajar, saya akan lulus ujian. Berarti dia bisa dong kemungkinan terjadi. Ya, kemungkinan dia bisa terjadi kalau dia rajin belajar. Sedangkan yang type 2, if I studied hard, I will pass the exam. Jika saya rajin belajar, I will pass the exam. Saya akan lulus ujian. Dia kemarin nih, karena studied, pass. Dia tidak belajar, berarti dia tidak lulus ujian. Di sini study berubah menjadi studied. Will di sini berubah menjadi will. Oke. Contoh yang ketiga. If I had studied hard, I would have passed the exam. Nah, ini berbeda lagi ya. Sama dia tidak lulus ujian. Faktanya. Nah, studied kalau di tipe kedua berubah menjadi, kalau di tipe ketiga jadi berubah menjadi had studied. Nah, sedangkan di sini berubah menjadi would have passed. Oke, itu contoh dari type pengubahan dari type 1, type 2 dan type 3. Oke, sampai sini paham ya? Kalau ada pertanyaan atau kurang jelas bisa komen di channel YouTube Bapak. Oke, let's close our program by reciting hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.